Shalom. Prosper people, I grow, I glorify. Praise anointed people, I grow, I go, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu? Katakan aku sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Katakan sebelum duduk, aku anak kesayangan Bapak. Aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya Bapak Ibu. Merdeka. Ya. Hari ini tanggal 17 Agustus ya, hari Minggu saya disuruh pakai ini oleh istri, ya pakai saja ya. Ya. Ya kayak yang di sana katanya ya. Yang di pulau. Ya, pakai saja ya. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, ya kita hari ini banyak merah putih. Ini juga ada bendera kita merah putih. Nah, ya, yang dilihat di YouTube bisa lihat nih, kita punya bendera di sini. Ya, di YouTube, sorry, yang di Facebook maksud saya. Tetapi juga nanti akan diposting juga di YouTube ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita ibadah kita spesial karena bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 2025 ya. Dan hari ini ibadah kita cuma satu kali seperti yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini kita beberapa jemaat juga telah mengikuti upacara 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Ya, nanti sore akan ada upacara penurunan bendera, tadi upacara kenaikan bendera. Beberapa saudara juga saya tahu telah ikut dari pagi, baik itu anak sekolah juga ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang saya mau bagikan hari ini adalah bagaimana kita mengingat pengudusan Allah untuk kita. Ya. Bagaimana kita mengingat pengudusan Allah untuk kita. Nah, saya mulai daripada kita memahami tentang 17 Agustus upacara hari ini. Ya. Nah, kenapa kita harus melakukan upacara 17 Agustus? Ya. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mengingat, ya. Mengingat bahwa kita itu adalah orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Itu sudah merdeka. Secara negara kita adalah orang yang merdeka. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu, kita mengingat bahwa kita sudah merdeka, dan kita juga mengingat identitas kita. Identitas sebagai bangsa yang sudah merdeka. Amin. Bangsa yang sudah menang. Nah, jadi itu yang mau kita pahami, yang mau kita mengerti. Kita ini tinggal di sebuah negara, sebuah bangsa yang bernama Indonesia, ya, dan kita sudah menang. Kita sudah merdeka. Amin. Status kita sebagai bangsa yang merdeka. Dan itu identitas kita. Nah, demikian juga ketika kita melakukan perjamuan kudus, Bapak Ibu. Perjamuan kudus itu juga apa yang kita lakukan? Kita mengingat akan status kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Perjamuan kudus kita lakukan untuk mengingat status kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Amin. Nah, itu yang kita lakukan. Setiap kali kita mengangkat tubuh dan darah Tuhan, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah menguduskan saya, Tuhan Yesus sudah membenarkan saya, bahwa saya sudah memiliki status sebagai orang yang sudah dibenarkan. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu saya mau mengajak saudara untuk kembali untuk berhubungan dengan hari kemerdekaan. Saya mengajak saudara untuk seperti kita mengingat atau menyadari status kita sebagai orang merdeka, atau menyadari identitas kita sebagai orang yang sudah merdeka. Hari ini saya mengajak saudara untuk mengingat atau menyadari bahwa pengudusan Allah untuk saudara dan saya sudah diberikan bagi kita. Amin. Anda pasti diberkati. Saya mulai dengan ini. Alkitab kita, Bapak Ibu, terdiri dari 2 perjanjian. Sayangnya dalam bahasa Indonesia tidak dalam satu terjemahan yang bisa dibedakan, ya, tetapi kita bisa pahami dalam bahasa Inggris
Yaitu kalau kita lihat kitabnya itu adalah perjanjian lama ada Old Testament, tetapi kalau perjanjian baru adalah New Testament. Itu kitabnya. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia itu disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu kitabnya. Tetapi kalau kita berbicara merujuk kepada perjanjiannya itu sendiri, janji antara dua orang berjanji. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan covenant. Ya, covenant. Nah, dalam bahasa Indonesia juga tetap perjanjian. Ya kan? Kalau kita ambillah bahasa, kalau kitabnya itu adalah kitab lama, kitab baru gitu aja. Buku lama, buku baru. Nah, itu testament. Tapi kalau perjanjian baru itu covenant. Ya. Perjanjian lama disebut dengan Old Covenant. Perjanjian baru disebut dengan New Covenant. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup kita tidak boleh hidup dalam dua perjanjian ini. Hari ini perjanjian ini adalah satu perjanjian yang berbeda. Ya, Covenant, Old Covenant dan New Covenant adalah dua perjanjian yang berbeda. Dan saudara tidak boleh hidup di dalam keduanya itu. Tidak bisa. Kalau saudara akan hidup dalam keduanya itu, maka saudara akan disebut sebagai suam-suam kuku. Saudara akan mendapat suatu kebinasaan dalam kehidupan saudara. Karena saudara akan mengalami suatu kebingungan. Di satu sisi engkau akan melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi, sisi yang lain engkau akan melihat bahwa Allah itu Allah yang menghukum. Itu yang terjadi akibat orang yang hidup dalam dua perjanjian. Ya. Oke, sudah paham maksud saya? Satu sisi kita akan melihat bahwa dia adalah Allah yang mengasihi, satu sisi kita juga akan melihat dia sebagai Allah yang menghukum. Nah, ini orang yang hidup dalam dua perjanjian. Covenant, Old Covenant, New Covenant. Nah, Old Covenant, perjanjian yang lama adalah perjanjian yang dimana Tuhan membuat perjanjian dengan seorang yang bernama Musa. Tetapi New Covenant adalah Tuhan Bapa Allah membuat perjanjiannya dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Nah, ini suatu perjanjian yang betul-betul berbeda. Tidak bisa disatukan. Makanya saya katakan, jika engkau sedetik saja engkau melihat Tuhan itu sebagai Allah yang menghukum, maka dia bukan lagi Tuhan yang baik. Itu New Covenant, ya. New Covenant adalah bahwa Tuhan bukanlah Allah yang menghukum. New Covenant dia bukanlah Allah yang membenci manusia. Tapi New Covenant adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi manusia. Oke, amin. Nah, kita mau melihat, kita mulai dari Ibrani 4 ayat 11. Kita mau melihat dari ayat Ibrani 4 ayat 11. Ibrani pasal 4 ayat 11. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Situ dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam masuk ke dalam perhentian itu. Kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara perhatikan, ada kata perhentian, ada kata ketidaktaatan. Nah, apa maksud kata perhentian? Tempat perhentian. Tempat perhentian itu berbicara tentang berhenti mempercayai diri sendiri. Ya, berhenti dengan upaya diri sendiri untuk memperoleh kebenaran dan kekudusanmu. Itu artinya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian. Tempat perhentian bicara tentang berhenti dari upayamu, berhenti dari mempercayai diri sendiri, berhenti daripada upaya diri sendiri untuk memperoleh kebenaran dan kekudusan saudara. Terus dikatakan supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya, supaya saudara dan saya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Karena apa? Karena kalau kita melihat suatu perjanjian yang dilakukan oleh perjanjian yang lama atau Old Covenant, tidak ada seorang pun yang bisa berhasil melakukannya.
Yang ada adalah saudara akan melihat suatu ketidaktaatan demi ketidaktaatan yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, saya kembali kepada tadi yang tadi saya katakan di awal, bahwa jikalau kita hidup di dalam dua perjanjian, Old Covenant dan New Covenant, itu ibaratkan seperti orang yang suam-suam kuku. Ya. Suam-suam kuku. Kita mau lihat. Coba ayatnya. Di Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mungkin dari beberapa saudara di sini sudah sering mendengarkan saya bagikan tentang hal ini, tentang apa itu artinya suam-suam kuku. Saudara bayangkan, bertahun-tahun saya hidup menjadi orang Kristen, mungkin 10 tahun lebih kali, belasan tahun. Ayat ini seringkali menuduh hidup saya, dan bukan cuma saya, menuduh hidup banyak orang, karena merasa bahwa ketika dulu kita bersemangat, lalu tiba-tiba kita menjadi tidak semangat lagi, kita dituduh oleh pendeta atau pengajaran yang mengatakan kamu suam-suam kuku. Oke? Coba saudara bayangkan, Bapak Ibu. Coba saudara bayangkan. Sesuatu yang menjadi suam-suam itu akibat terjadinya apa? Terjadi apa? Pak Penli. Akibat apa? Sesuatu yang terjadi suam-suam itu terjadi karena apa? Karena panas bercampur dengan dingin, maka menjadi suam. Apa hubungannya dengan semangat? Oke? Kalau kita hubungkan suam-suam kuku itu dengan semangat, saya berulang-ulang kali Bapak Ibu Saudara sekalian, coba lihat tadi. Itu coba sudah lihat akibatnya. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau dimuntahkan tuh berarti dampaknya apa? Kalau dimuntahkan berarti apa, Bapak Ibu? Dimuntahkan tuh ibaratnya kalau kita simpulkan dalam suatu pengertian yang ekstrimnya, sudah masuk neraka. Dibuang, dilempar, dimuntahkan, gitu kan? Dikeluarkan, dibuang, ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu. Tadi waktu ibadah, siapa yang semangat? Paling semangat? Puji menyembah Tuhan, ya kan? Siapa yang semangat? Yo, kayaknya saya semangat deh. Saya lihat belakang-belakang kurang semangat. Nah, kalian yang kurang semangat di belakang itu semuanya jadi suam-suam kuku, dimuntahkan, kalian masuk neraka kalian. Ayo, mau kayak gitu? Mau? Nah, makanya Bapak Ibu. Terus saya kalau dibandingkan lagi sama pendeta yang hari ini lagi khotbah, semangat lagi, apalagi kalau di Nigeria sana, semangat kalau udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar khotbahnya, sambil dengar khotbahnya bisa berdiri, bisa sampai menari begini. Masuk neraka juga saya dibandingkan mereka. Paham ya? Hari ini saya mau brainstorming, membuat otak kita ini mengerti bahwa suam-suam kuku tidak berbicara tentang semangat, tidak ada hubungannya dengan semangat. Tapi suam-suam kuku berbicara tentang apa? Sesuatu yang panas bercampur dengan yang dingin. Kapan itu panas dan dingin bercampur? Ketika seseorang mencampurkan hukum Taurat yang ditulis di atas loh batu yang dingin dan hukum kasih karunia Tuhan yang ditulis di atas loh hati manusia yang panas. Makanya saya bilang tadi, katakan kalau kita campurkan kedua itu akan mencelakakan hidup kita. Nggak bisa. Kedua covenant tadi, kedua perjanjian tadi nggak boleh dicampurkan. Kalau kita hidup dalam perjanjian kasih karunia, hidup dalam perjanjian kasih karunia. Kalau hidup dalam hukum Taurat, hidup dalam hukum Taurat. Nggak boleh mencampur-campurkan itu. Saudara paham maksud saya? Jadi kita hari ini hidup dalam suatu perjanjian yang disebut dengan hukum perjanjian kasih karunia. Kita buka dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Saudara bisa lihat ayat ini, ya.
2 Korintus 3 ayat 3. Sudah? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Ingat, bukan pada loh batu. Apa yang maksud dengan loh batu? Hukum Taurat. Oke? Melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jelas, betul-betul bahwa ada 2 tempat hukum itu ditulis. Ada 2 tempat perjanjian itu ditulis. Perjanjian yang lama ditulis di dalam loh batu. Perjanjian yang baru ditulis dalam loh hati manusia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak saudara untuk melihat satu yang agak sedikit viral, mungkin belum terlalu viral, ya. Saya mau berangkat dari hal ini untuk kita melihat bagaimana ada orang yang mencampurkan, yang masih hidup dalam satu pencampuran hukum ini, ya. Berbicara tentang kekudusan, ya. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat seperti yang tadi saya katakan tadi, judul khotbah saya adalah mengingat pengudusan Allah untuk kita. Saya tadi ngajak berangkat dari, yuk kita lihat ada 2 covenant, ya, old covenant dan new covenant. Perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Jangan hidup di dalam 2 perjanjian itu, hiduplah dalam satu perjanjian. Pilihlah, bukan pilih. Saya bukan saya mengajak, saya mewajibkan saudara hidup dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian yang baru. Ya, perjanjian kasih karunia. Seorang, saya tidak sebut namanya, mungkin nanti saudara akan berseliweran di handphone saudara, entah di Instagram atau di Facebook saudara atau di mana, ya. Dia sangat terkenal, pendeta ini sangat terkenal, dan dia menikahkan anaknya, dan setelah dia menikahkan anaknya, dia menulis status di dalam Facebook, di dalam WA-nya. Dia tulis seperti ini: tanpa pacaran kudus tidak ada pernikahan kudus. Tanpa pernikahan kudus tidak ada keturunan kudus. Keren ya? Mantap ya kayaknya ya. Oke. Coba simak lagi. Coba dengar baik-baik. Tanpa pacaran kudus tidak ada pernikahan kudus. Tanpa pernikahan kudus tidak ada keturunan kudus. Artinya gini aja. Kalau saudara dulu pacaran nggak kudus, berarti anak-anakmu hari ini tidak kudus. Singkatnya seperti itu. Coba nih, saya nggak mau tanya saudara. Kita aja yang pikir-pikir. Kalau yang kayak gini statement gini nih, Bapak Ibu, itu bisa menghakimi, menuduh hidup orang. Akan membuat suatu penghakiman. Dan ini ditanyakan, Bapak Ibu. Ada jemaat yang bertanya tentang hal ini. Ya bukan bertanya kepada saya, ya bertanya kepada Bapak Gembala kita, pada Pak Agung. Ya Pak Agung ceritakan hal itu. Ada jemaat yang bertanya, terus bagaimana? Ya, jadi bagaimana pacaran yang tidak kudus, lalu akhirnya menikah menjadi tidak kudus, terus pernikahan yang tidak kudus tadi akan menurunkan satu keturunan yang juga tidak kudus. Apakah seperti itu? Oke? Roma 5 ayat 15. Kita baca ayat firman Tuhan. Ya. Roma 5 ayat 15 sampai 19. Yuk, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Coba saudara perhatikan, karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Oke, saya buka Alkitab saya dulu. Oke, kasih karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, pelanggaran Adam, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jadi karena pelanggaran Adam, semua kita jatuh dalam kuasa maut. Tapi firman Tuhan mengatakan jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya
atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Jadi jauh lebih besar lagi kasih karunia Yesus daripada pelanggaran Adam. Amin. Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa itu, Bapak Ibu, ya, itu adalah suatu pelanggaran yang sangat sesuatu hal yang besar terjadi. Ya. Dua peristiwa yang besar terjadi dalam sejarah kehidupan manusia itu adalah yang pertama, kejatuhan manusia dalam dosa. Oke? Amin. Dan peristiwa kedua, firman Tuhan hari ini mengatakan lebih besar daripada peristiwa itu adalah apa? Penebusan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dikatakan bahwa jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah, yaitu kebaikan Tuhan, kasih karunia, kemurahannya, penebusannya yang dilimpahkannya, yang diberikan kepada semua orang melalui Yesus Kristus. Saya mau mengajak saudara nanti, apakah kita akan melihat suatu kesimpulan? Ya, sebenarnya kekudusan itu karena engkau mengupayakannya atau karena engkau menerimanya dari Yesus? Saudara tahu jawabannya. Tapi saya mau mengajak saudara untuk memahaminya. Saudara akan tahu conclusionnya dari khotbah ini. Tapi saya mau mengajak saudara untuk memahami satu part by part, bagian demi bagian. Kenapa kita bisa ada di tempat itu? Kenapa kita bisa menerima itu? Ya, ayat 16. Dan saya juga mengajar hari ini bukan berarti saya mau ajak saudara untuk enggak apa-apa kamu enggak kudus, bukan seperti itu. Ingat Bapak Ibu, bahwa keselamatan yang diberikan Yesus Kristus melalui kematiannya itu tidak bisa diganggu gugat. Keselamatan itu yang diberikan itu adalah roh. Rohmu diperbaharui. Dia katakan engkau menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya yang baru sudah datang. Betul? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti sesuatu yang baru, roh yang baru, manusia rohanimu itu adalah betul-betul baru. Amin. Dan itu nggak bisa diganggu gugat. Dan ingat baik-baik, dosa tidak bisa merusak keselamatan itu. Amin. Dosa, apapun perbuatan dosanya, apapun pelanggaran manusia, apapun yang diperbuat manusia, tidak akan bisa merusak keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Karena itu adalah pemberian. Karena itu diberikan sebagai roh yang baru dalam diri manusia. Tetapi perbuatan dosa akan membuat engkau menjadi tumpul hati nuranimu terhadap Tuhan. Itu akibatnya. Amin. Makanya saya katakan saya tidak sedang mengajak saudara untuk nggak apa-apa nggak kudus, nggak apa-apa berbuat dosa, bukan. Tapi saya mau mengajak saudara untuk memahami part by part, bagian demi bagian. Oke, paham? Dosa akan membuat hati nurani kita tumpul. Dosa membuat kita tidak peka dengan Tuhan. Dosa membuat kita tidak bisa membuat kita hidup serampangan. Dosa akan membuat hidup kita menjadi salah memilih. Karena kita nggak peka dengan Tuhan, kita menjadi salah memilih. Salah mengambil keputusan. Dan itu berulang-ulang. Tapi itu tidak akan merusak suatu keselamatan. Oke? Mungkin ada saja yang berpikir, oh damai nih hidup dalam dosa karena selamat dia. Silahkan. Engkau akan merasakan menderitanya hidupmu. Oke? Akibat daripada perbuatan itu. Oke, paham Bapak Ibu? Nah, hari ini saya mau ajak saudara kembali. Lihat kembali ayat berikutnya. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Wow. Kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu, dikatakan, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Ya. Kayaknya saya akan lebih mudah membaca FAYH-nya aja supaya lebih mudah dimengerti. Ya. Dosa Adam yang satu itu mengakibatkan kematian bagi banyak orang. Ya, FAYH. Silakan kalau sudah? Ya. Sudahkah? Oh, belum. Sedangkan Kristus ya, dengan cuma-cuma menghapuskan banyak dosa dan memberikan hidup yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Dosa manusia yang seorang, yaitu Adam, menyebabkan kematian menguasai semua orang. Oke? Dosa manusia yang seorang, yaitu Adam, menyebabkan kematian menguasai semua orang.
Sedangkan semua yang mau menerima karunia Allah, yaitu pengampunan dan pembebasan, menguasai kehidupan karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18. Ya, dosa Adam membawa hukuman bagi semua orang, tetapi kebenaran Kristus menjadikan manusia benar di hadapan Allah, sehingga mereka dapat hidup. Oke, Bapak Ibu. Ayat 18. Ya, katanya, dosa Adam membawa hukuman. Ya. Bagi semua orang. Tetapi kebenaran Kristus menjadikan manusia benar di hadapan Allah, sehingga mereka dapat hidup. Jadi pertanyaannya hari ini, Bapak Ibu, ya, saya ajukan kepada saudara, dari manakah asal kebenaran saudara? Dari ayat 18 ini. Dari mana asalnya kebenaran kita? Dari Yesus Kristus. Coba perhatikan. Ya, dosa Adam membawa hukuman bagi semua orang, tetapi kebenaran Kristus menjadikan manusia benar di hadapan Allah, sehingga mereka dapat hidup. Jadi kalau saya berbicara tentang kebenaran, itu juga bicara tentang kekudusan. Amin. Artinya apa? Kekudusan saudara peroleh bukan karena saudara berusaha untuk menjaga hidupmu kudus. Kadang-kadang kayak gini ini bisa bikin salah, Bapak Ibu. Salah tangkap. I pray saudara tidak salah tangkap. Ya. Kalimat-kalimat seperti ini. Maksud saya, kita jaga hidup kita supaya tidak bikin dosa, supaya hidup benar, tidak berdosa, hidup kudus. Kita jaga hidup kita seperti itu. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Jaga. Tetapi dengar baik-baik, kekudusan itu bukan karena kau peroleh daripada apa yang kau perbuat, bukan karena apa yang kau upayakan. Seperti statement tadi, pacaran tanpa pacaran kudus tidak ada pernikahan kudus, tanpa pernikahan kudus tidak ada keturunan kudus. Saudara nanti akan tercengang-cengang, saya akan perhadapkan suatu peristiwa di Alkitab yang akan mengkonfrontir statement ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ya. Jadi kebenaran kekudusan kita peroleh dari Yesus Kristus. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Ayat 19. Ya Pak YH-nya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Adam menyebabkan umat manusia berdosa. Ya Pak YH-nya. Ya. Karena ia tidak taat kepada Allah. Dan Kristus menjadikan umat manusia berkenan di hadapan Allah karena ia taat. Oke? TB-nya, saya baca TB-nya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Oke? Paham? Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, sekarang nih sense kepekaan saudara nih kemana nih? Kita nih mau lihat yang bagian A-nya, ketidaktaatan menjadi orang berdosa, mau terus peka di situ, sadar di situ, atau mau disadar yang kedua. Demikian pula oleh ketaatan Yesus, satu orang itu Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Jadi kalau saya ajak saudara mendeklarasikan aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus Kristus, itu adalah kebenaran. Amin. Amin. Jadi ketika kita membaca ayat ini, kita tahu Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita ini adalah manusia baru dan kita ini adalah keturunan Yesus. Manusia lama kita disebut sebagai manusia lama. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Berarti ada manusia lama, ada manusia baru. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa manusia lamamu adalah keturunan Adam, tetapi manusia barumu adalah keturunan Yesus. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau hidup dalam manusia yang baru atau manusia yang lama? Manusia yang baru. Berarti engkau adalah keturunan Yesus. Jadi kalau orang bertanya, kamu keturunan siapa? Keturunan mama papa saya gitu. Saya keturunan Thomas dan Saman. Iya. Papa saya Thomas marganya, mama saya Saman. Ya. Oke.
Jadi secara rohani kita katakan saya adalah keturunan Yesus. Nah, yang ini nih harus menjadi suatu kesadaran yang secara sepenuhnya, seutuhnya terjadi dalam pikiran kita, teringat-ingat terus. Karena tiba-tiba ditanya, kita bisa jadi lupa. Kita keturunan Adam, enggak, saya keturunan Yesus, gitu kan? Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini, kekudusan itu adalah sesuatu pemberian Tuhan. Dari ayat ini juga menjadi suatu pertanyaan. Tadi saya katakan, kekudusan itu apakah terjadi oleh karena perbuatan kita atau karena identitas kita? Saya bertanya lagi, kekudusan itu terjadi, engkau peroleh, itu karena perbuatanmu atau karena identitasmu? Karena identitas. Karena tadi firman Tuhan ayat 18 tadi mengatakan, coba ayat 18 tadi mengatakan, oh sorry, ini. Iya betul ini. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi identitasmu adalah orang yang benar, orang yang berkenan, orang yang kudus, dikuduskan, berkenan, benar di hadapan Allah. Jadi kita menjadi orang kudus bukan karena perbuatan kita, tapi karena pemberian Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Melalui imanku kepada Yesus. Kabar baiknya Bapak Ibu, kekudusan itu sudah diberikan kepadamu dan kepada saya. Amin. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3:13 ya. Kita baca sama-sama 1 2 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Gini Bapak Ibu, orang Yahudi itu tidak bisa mentaati perjanjian yang lama, Old Covenant, sehingga menyebabkan mereka menjadi orang yang terkutuk. Akhirnya ketika orang Yahudi tidak bisa mentaati perjanjian yang lama itu, mereka hidup di bawah kutuk. Dan hukum Taurat diberikan bukan untuk memberikan kekudusan. Hukum Taurat justru diberikan untuk menunjukkan bahwa manusia itu tidak kudus. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Yahudi, hukum Taurat diberikan kepada manusia bukan untuk menunjukkan supaya Tuhan itu kudus, tetapi menunjukkan bahwa manusia itu berdosa. Amin. Jadi itulah Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kita harus memahami bagaimana ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia, bukan tujuannya bukan untuk supaya manusia itu dikuduskan oleh karena perbuatannya, tapi supaya manusia itu mengerti bahwa betapa berdosanya dia dan dia butuh kekudusan dari Tuhan untuk menguduskan dirinya. Katakan amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, karena manusia hidup dalam kutuk, jatuh dalam dosa, tidak bisa menguduskan hidupnya dengan perbuatannya, maka dibuatlah suatu perjanjian yang baru antara Allah dengan manusia, yang mewakili, bukannya mewakili, tapi menjadi kita, yang bernama Yesus. Jadi Yesus itu datang dalam dunia Bapak Ibu bukan mewakili, tetapi menjadi kita. Ini catat baik-baik. Dia menjadi saudara dan saya, menjadi saudara dan saya, karena dia menjadi manusia kan. Bukan mewakili kita, tapi menjadi manusia. Dan perjanjian itu tidak lagi dibuat kepada perjanjian kepada manusia, tetapi kepada Yesus Kristus yang menjadi kita. Janji yang pertama itu gagal Bapak Ibu, karena yang melakukan janji itu adalah manusia dan selalu gagal. Dan manusia itu selalu ingkar janji. Oke, saudara di sini siapa yang tidak pernah? Maksudnya saudara menikah lalu berjanji di hadapan gereja, berjanji setia sampai mati, setia, ya, berjanji. Oke, dalam perjalanan ada nggak yang mengingkari janji? Ada yang ingkar janji nggak? Ada kan? Ada yang gagal nggak dengan janjinya? Ada. Oke, suami istri, yang ibu-ibu pernah nggak rasanya mengingkari janji dengan suami? Pernah ya? Janji maksudnya tidak tentang janji pernikahan yang bercerai atau bukan seperti itu maksudnya. Janji sesuatu perjanjian. Ya apa janji nanti saya tapi enggak jadi. Bapak-bapak apalagi kan? Seperti itu. Betul? Artinya manusia itu selalu ingkar janji. Manusia selalu gagal dengan janjinya.
Jadi karena Tuhan tahu bahwa manusia selalu gagal dengan janjinya, maka dia datang menjadi manusia sebagai Tuhan yang berkuasa, yang pasti mampu menggenapi janji. Makanya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke Bapak Ibu, jadi janji yang baru dibuatkan berdasarkan kasih karunia, dan kita telah menerima kasih karunia itu, ya. Jadi semua kutuk sudah ditebus Yesus. Karena apa? Karena dia yang menjadi kita untuk menanggung semua kutuk tadi. Karena akibat daripada kutuk tadi dikatakan Galatia 3:13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi karena kita selalu mengingkari janji, karena kita selalu tidak bisa menepati janji, selalu gagal terhadap janji Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita hidup dalam kutuk, dan Yesus datang menjadi kita untuk menebus kita dari kutuk itu. Amin. Nah, kalau kita katakan kudus itu karena perbuatan kita, Bapak Ibu, maka sia-sia kematian Tuhan Yesus yang sudah menguduskan kita. Kalau kita katakan bahwa bahwa kekudusan itu karena perbuatan kita, maka sia-sialah kematian Tuhan Yesus yang sudah menguduskan kita. Yuk, kalau kebenaran itu didapatkan oleh karena perbuatan kita, maka sia-sialah kebenaran yang Yesus Kristus lakukan di Roma tadi itu. Roma 5 ayat 19 tadi. Bahwa kebenaran itu diberikan oleh Yesus. Dosa pelanggar datang dari Adam, tapi pembenaran datang dari Yesus. Tapi kalau kau berpikir bahwa karena aku ini aku menjadi benar, karena aku ini aku menjadi kudus, maka sama artinya engkau membuat sia-sia kematian Yesus dan tidak ada gunanya Yesus bagi hidupmu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, statement yang salah bisa membawa penuduhan dalam pikiran kita, sehingga atau menghambat perjalanan iman seseorang. Ya, statement kayak tadi itu loh, statement yang kayak tadi itu bisa menghambat perjalanan iman kita, bisa membuat kita hidup dalam penuduhan. Saya mau sampaikan yang tadi saya katakan, satu hal yang akan mengkonfrontir statement tadi. Saudara tahu Tamar? Cerita Tamar? Pertanyaan saya gini dulu. Yesus dari keturunan siapa? Dari 12 suku Israel. Dari siapa? Yehuda. Saudara tahu Tamar? Siapa Tamar? Tamar itu adalah menantu dari Yehuda, istri dari anaknya. Oke? Sehingga ceritanya anak Yehuda mati. Tamar menunggu anak Yehuda yang kecil. Kelamaan tunggu. Akhirnya Yehuda tidak menepati janjinya dengan Tamar. Akhirnya Tamar keluar menunggu di pinggir jalan, berperilaku sebagai seorang pelacur. Dan Yehuda meniduri menantunya. Oke? Dan anak Yehuda dan Tamar ini menurunkan generasi-generasi sampai pada perempuan yang kedua, yaitu Rahab. Udah tahu cerita Rahab? Oke? Rahab seorang pelacur kawin dengan siapa? Dengan papahnya Boas. Oke? Betul? Siapa namanya? Salmon ya? Salmon kalau nggak salah, papanya Boas. Ya? Oke, Sudah? Dua perempuan yang tidak benar. Saudara tahu yang namanya Batsheba? Siapa dia? Perempuan yang melahirkan Salomo, anak dari Daud. Peristiwa kelahiran pernikahan antara Salomo dan Daud, suatu peristiwa pernikahan yang tidak benar. Dan Daud terus-menerus melahirkan Yesus. Jikalau statement tadi mengatakan kalau pacaran kudus, pernikahan kudus, melahirkan keturunan yang kudus, berarti Yesus tidak kudus. Saudara mengerti maksud saya? Saudara mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Amin? Berarti Yesus tidak kudus dong, karena Tamar pelacur, terjadinya pernikahan, lahirnya keturunan mereka antara Tamar dan Yehuda, sesuatu yang tidak kudus. Demikian juga Salmon dan Rahab juga seorang pelacur, itu juga tidak kudus. Kemudian Daud dengan Batsheba juga tidak kudus. Lalu keturunannya Yesus, berarti Yesus gak kudus dong. Statementnya gini, tanpa pacaran yang kudus tidak ada pernikahan kudus, tanpa pernikahan kudus tidak ada keturunan kudus. Betul? Hari ini saya mengajak saudara untuk memahami
ya, bahwa bukan masalah itunya, tetapi kita mau memahami bahwa kekudusan itu bukan karena apa yang kita upayakan, tapi semata-mata hanya karena pemberian Tuhan. Amin. Dan ingat baik-baik, karena Tuhan yang menguduskan kita, karena Tuhan yang membenarkan kita, sehingga apa? Sehingga kita tidak menerima penghukuman lagi dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 1. Kalau bisa terjemahan IMB, bisa nggak? Cepat IMB. Ada nggak IMB? Hah? Sempat nggak? Ya, kita buka Roma 8 ayat 1. Maka tadi saya mau ngajak saudara untuk mengingat kembali pengudusan Tuhan yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Sama seperti kita mengingat akan kemenangan kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus ini. Saya mengajak saudara untuk mengingat kembali. Walaupun apa yang saya bagikan ini mungkin sebagian saudara sudah mendengar apa yang saya sampaikan, tapi saya mau ngajak saudara, yuk ingat kembali. Ingat kebenaran Tuhan, ingat pengudusan Tuhan, ingat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Karena berhubung juga momennya adalah ada statement seorang pendeta yang mengatakan seperti itu, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa memahami bahwa ternyata bahwa kekudusan kita itu bukanlah karena sesuatu yang kita perbuat oleh karena upaya kita, tetapi semata-mata hanya karena pemberian Tuhan bagi hidup kita. Pembenaran Allah oleh karena Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau bermegah, bermegahlah karena Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara merasa aku orang benar, aku orang sudah kudus, itu bukan karena saudara berusaha untuk sombong. Karena waktu saya ngobrol dengan dua orang teman waktu itu beberapa waktu yang lalu, agak susah mereka untuk memahami, untuk bisa mengerti bahwa kita ini adalah orang yang sudah benar. Kalau kamu ngomong kayak gitu tuh kayak kamu sombong, kayak kamu tuh kayak sok-sok kudus, sok-sok benar gitu. Loh, bagaimana? Ya memang firman Tuhan seperti itu, saya katakan. Waktu kita mendeklarasikan diri kita sebagai orang benar, bukan berarti kita sombong. Tapi itulah firman Tuhan katakan. Bukan, dan kebenaran kita bukan karena sesuatu yang kita upayakan dan kerjakan, tapi karena Yesus Kristus yang memberikannya. Makanya tadi saya katakan, kekudusan itu apakah karena perbuatan atau karena identitas? Identitas. Jadi menjadi orang benar itu adalah identitasmu. Menjadi orang kudus itu adalah identitasmu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang benar, kita itu sedang bermegah. Tapi saudara bermegah karena Tuhan. Itu Alkitab menulis. Bermegahlah ya karena Tuhan. Kalau kita mau bermegah, bermegah itu kalau kita mau bangga. Bermegah itu bukan sombong, tapi kalau kita mau membanggakan diri kita, banggalah karena Tuhan yang telah melakukannya. Amin. Demikianlah sekarang, tidak ada lagi penghukuman. Oke, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi bagaimana mungkin saudara mengatakan bahwa Tuhan menghukum? Sementara satu sisi kita mengatakan Allah adalah Allah yang mengasihi, satu sisi kita mengatakan dia adalah Allah yang menghukum. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Artinya kita hidup dalam satu hukum yang mix, yang bercampur. Nah, itu yang disebut dengan suam-suam kuku. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi saya, bagi saudara yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Yes, saya ulang lagi. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Saya mau mendengar amin saudara. Amin. Ya, mereka hidup tidak menurut kedagingan, tetapi menurut roh. Kenapa saya buka IMB? Karena IMB lebih komplit menerjemahkannya daripada terjemahan TB kita. Dikatakan mereka hidup tidak pernah menurut kedagingan, tetapi menurut roh. Jadi kita hidup di dalam Yesus Kristus itu, Bapak Ibu, adalah kehidupan yang tidak lagi hidup dalam penghukuman. Jadi jangan takut penghukuman, jangan takut hari kiamat. Ada sasibur, ada sasibur. Nah, capung, ya. Nggak tahu ya. Capung, ada capung terbang. Nah itu dia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, halo, amin. Jadi kita hidup tidak lagi dalam penghukuman, tetapi di dalam kasih karunia. Jadi tidak ada penghukuman dalam hidupan kita. Amin. Saudara percaya itu? Saudara yakin itu? Amin. Saudara yakin? Amin. Oke. Nah, kemudian satu bagian terakhir. Galatia 3 ayat 14.
Galatia 3 ayat 14. Sudah? Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita telah menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus Kristus, ayat yang 13 tadi, coba kita baca ayat 13. Ayat 13-nya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, terkutuk. Kemudian 14-nya, Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat kita supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita telah menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi tujuannya apa? Tujuan Yesus Kristus menebus kita dari kutuk supaya kita menerima berkat. Amin. Oke, satu bagian terakhir yang saya mau sampaikan pada saudara. Ingat baik-baik, kekudusan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditransferkan. Dengar saya baik-baik. Ini bagian terakhir. Kekudusan itu tidak bisa ditransferkan, Bapak Ibu. Oke? Tetapi kenajisan bisa ditransferkan. Kekudusan tidak bisa mengkontaminasi, tetapi najis bisa mengkontaminasi. Oke. Amin. Dalam perjanjian lama, kalau engkau yang kudus tidak ada apa-apa, kena orang yang najis, kena orang yang menstruasi, kena orang yang mati, maka engkau menjadi kudus. Maka engkau menjadi najis, maksud saya. Oke, betul? Ingat perempuan pendarahan, kenapa dia takut menjamah Yesus? Karena dia takut ketahuan menjadi najis. Tetapi dia punya iman bahwa justru ketika dia menjamah Yesus, kenajisannya tidak akan menulari Yesus. Justru kekudusan Yesus akan menulari dia. Nah, ini perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ketika kita hidup dalam perjanjian yang baru, Bapak Ibu Saudara, kekudusan kita bukan karena sesuatu kekudusan yang kita peroleh karena kita berusaha untuk melakukan sesuatu, tapi karena Yesus yang menguduskan kita. Amin. Tapi perjanjian lama najis. Kalau kita orang menstruasi, duduk bekas dia menstruasi, najis kita. Iya kan? Betul apa tidak? Atau apa? Banyaklah kenajisan yang terjadi di dalam diri manusia karena melanggar hukum Taurat. Misalnya menyentuh mayat, kena orang yang menstruasi, kena darah atau apa gitu, maka kita akan menjadi najis. Padahal kita orang yang baik-baik saja. Nah, tetapi ketika perjanjian baru, ketika hukum kasih karunia, justru kekudusan Yesus menguduskan kita yang najis. Amin. Itu luar biasa kerennya Yesus. Tuhan Yesus berkati.